Halo pribadi, ketemu lagi bareng Mbak Yu di podcast Valencia Tes dan perintilan-perintilannya part kedua. So, kita pindah ke KTM. Kabar soal KTM adalah tes rider mereka. Si rider pensiun imut Dani Pedrosa itu akhirnya menang di pengadilan perkara penggelapan pajak. Ini kayaknya pemerintah Spanyol lagi ngejar-ngejar para rider Spanyol buat bayar pajak deh. Jadi kemarin Dani Pedrosa itu menang melawan otoritas pajak di Spanyol dan dia mendapat ganti rugi sebesar 3 juta euro atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh otoritas pajak, termasuk pencemaran nama baik lah, biaya sidang lah, dan segala-gala macamnya. Lumayan dapat 3 juta euro gratis. Tapi ya mental juga sih. Lu belum tahu petugas pajak kalau di luar sana mengerikan loh, serius. Tanya tuh papa kembar, dipantengin sampai di sirkuit, Jadi KTM itu kemarin lebih fokus pada sasis karbon mereka dan beberapa part-part baru. Terkonfirmasi bahwa gas-gas itu akan mendapatkan sasis karbon yang sama dengan tim pabrikan. Jadi Pit Barrett itu mengkonfirmasi bahwa untuk mendukung ikan new baru Pedro Acosta, mereka akan memberikan support pabrikan kepada rider satu ini. Tapi ya tetap pakai motor bekas, Nah, Pit Barrett juga ngomong soal dia pengen nambah lagi tim satelit satu lagi supaya Pol Espargaro ada seat lagi. Jadi Pit Barrett tuh bilang kayak gini, ya memang faktanya adalah kami punya lebih banyak rider daripada motornya. Cuma ada 4 motor, sementara kami punya ya paling enggak ada berlima. Jadi kami berniat tahun 2025, karena kan Pol Espargaro udah disadangkan untuk tahun 2024. Rencananya kami 2025 kami punya tim satelit kedua. Nah, siapa nih yang diincar? Grace ini udah nggak bisa karena mereka udah ada duit untuk mengamankan slot mereka di tahun 2025 karena duit dari si cemen malin kundang yang dipakai. Sorry to say. Itu yang dipakai untuk mengamankan seatnya mereka di tahun 2025. Sementara Trackhouse penggantinya RNF itu udah nggak bisa juga diutak-atik karena mereka itu kontraknya sama Aprilia itu lebih dari 1 tahun. Jadi 2024 sudah pasti. Kalau dibilang lebih dari 1 tahun berarti 2025 bakal akan tetap sama Aprilia. Nah, yang dikorek-korek adalah LCR. Misilihki idili. LCR itu kan kontraknya sama Zarco itu 2+1. Berarti tahun 2025 Zarco masih ada kontrak di LCR +1. Tahun 2026 ada opsi. Jadi, sorry tuh saya kalau menurut gua agak-agak susah sih si Nelo untuk ditarik. Kenapa? Karena dia sudah terlanjur kontrak sama Johan Zarco. Kalian masih ingat di podcast kapan ya gue bilang, itu Castro itu subsidi gajinya Johan Zarco. Kan dia double gaji di sana. Itulah kenapa Cesinello itu bisa veto keputusannya Honda untuk menaikkan Zarco ke tim pabrikan. Karena sponsor juga ada andil dalam gajinya Zarco. Jadi nggak bisa, kalau sponsornya nggak mau lepas ya nggak boleh. Makanya gue bilang dalam memutuskan rider, satelit itu punya gain kalau ada duitnya. Jadi ini sama dengan kasusnya Marc Marquez kemarin. Ducati bisa veto, bisa, tapi Ducati harus kasih subsidi lebih lagi sama Gresini. Kenapa? Karena mereka butuh Marc Marquez untuk menutupi biaya operasional mereka. Kalau di veto ini Marc Marquez, which is bertahan dengan di Gia, ya harus subsidi dari Ducati. Nah, Ducati nggak mau. Nah, kalau nggak mau Ducati, ya udah kasih sama Gresini dong, punya hak. Bener nggak? Kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, ini ceritanya dengan LCR. LCR keke soal Johan Zarco. Itu artinya meskipun kontrak mereka berakhir tahun 2024, belum tentu LCR akan hengkang. Nah, apa kabar VR46? VR46 juga kan habis kontraknya tahun depan. Tahun 2025 Ucio nih yang mulai pusing. Kenapa? Karena Bebe Vale sudah oke sama Yamaha soal mau pindah ke Yamaha. Bukan tanda tangan kontrak juga, belum resmi juga, tetapi memang Bebe Vale udah oke. Tetapi dengan syarat Bebe Vale bilang, tolong digunakan sebaik-baiknya itu konsesi supaya tahun depan kita bisa lihat bahwa kalian memang cukup layak untuk kami pindah. Karena kalau enggak, kami bakal sama gilanya dengan Luca Marini. Bener nggak? Sama gila. Pindah dari pabrikan yang punya motor terbaik di trek ke pabrikan yang bapuk. Bener nggak?
Makanya Bebe Vale bilang, oke, kalau kalian mau kami bergabung tahun 2025. Tetapi tahun depan tolong tunjukkan bahwa memang kalian layak untuk kami pindahin. Kalau enggak, kami bakal sama gilanya sama lu kemarin nih. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi nih belakang layar, Uchiyo ini sedang berusaha gimana caranya supaya Best itu keluar dari Muni VR46 naik pangkat entah ke tim pabrikan atau gimana ceritanya. Pokoknya jangan sampai ketika mereka harus pindah ke Yamaha, Best masih nyantol di situ. Mereka ingin pindah ke pabrikan Yamaha kalau memang wajib dan harus dan kudu atas nama balas budi. Mereka ingin mulai fresh. Nggak bisa ada Best di sana. Kalau di Gia mau ikut ya silahkan, tapi nggak bisa ada Best di sana. Itu Uchiyo nggak mau. Kenapa? Kalau sampai Best ikutan bapuk di Yamaha, nah itu perkara. Jadi gosip berhembus sepoi-sepoi, rencananya Uchiyo adalah gimana caranya Marco Best ini berprestasi tahun depan, lalu naik pangkat ke tim pabrikan menggantikan Enea Bastianini. Entah mau ke Pramake atau gimana kayak, pokoknya jangan sampai di Muni VR46 tahun 2025. Kenapa? Karena kalau dipaksa nih pindah ke Yamaha, bakal mutung tuh Best di sana. Jadi dia pengen kalau pindah ke Yamaha atas nama balas budi, mereka memulai dengan tanpa ada anak-anak VR46 Academy. Mau di Gia ikut boleh, kalau Vietti mau masuk ya nggak apa-apa juga sih, nggak masalah. Kenapa? Karena artinya dia mulai dari fresh, nggak masalah, tetapi jangan sampai Best ikut. Itu yang dia nggak mau. Uchiyo memang sebenarnya kalau bisa enggak. Cuman gara-gara dibahas lagi utang budi, ya oke lah. Ya mau di apa. Jadi ya kita lihat nanti seperti apa KTM, apakah dia mampu mendapatkan tim satelit keduanya, berhasilkah dia membujuk LCR atau gimana, atau justru VR46 yang ke KTM. Aham. Tetapi sepertinya memang KTM mulai mempersiapkan seat juga untuk si Cemen Malin Kundang. Nah ini nih kita bahas soal Red Bull. Jadi kan kemarin udah gue bilang di India bahwa Red Bull itu oke kalau memang Marc Marquez mau pindah ke Grace ini, tapi cuma 1 tahun. Karena kan dia pay rider, sponsor yang bayarin men. Jadi mereka pengennya cuma 1 tahun di Grace ini. Setelah itu Marc Marquez harus berubah jadi rider yang dibayar, bukan lagi jadi pay rider. Pengennya Red Bull adalah dia pindah ke KTM. Nah itulah kenapa Pit Bearer nih pusing cari tim satelit kedua, karena dia pengen Paul Espargaro punya seat lagi untuk tahun 2025 dan juga mempersiapkan seat untuk Marc Marquez, karena itu adalah pesanannya Red Bull. Mereka adalah sponsor utama dan itu adalah haknya Red Bull untuk menempatkan rider pilihan mereka kalau mereka mau. Kalau Red Bull bilang harus, ya harus diusahain. Kurang lebihnya sih seperti itu. Sekarang kita bahas soal Aprilia. Nah, Aprilia kemarin ini bagaikan bumi dan langit di tes Valencia. Papa kembar itu fokus mengerjakan motor baru yang mana mereka sudah mulai coba di tes Misano kemarin. Nah, dicoba lagi sama papa kembar di tes Valencia kemarin. Itulah kenapa catatan waktunya emang di bawah banget, karena memang dia nggak fokus pada time attack tetapi menguji semua part yang ada. Sementara Papa Nina itu nggak pakai motor baru, jadi dia emang udah clear bilang saya memakai motor yang sama dengan ketika saya balapan di Valencia, dengan setup yang sama dan dengan cara yang sama. Sehingga saya berkesimpulan bahwa yang salah adalah ban. Jadi kan kemarin udah gue bilang kalau kalian mundur ke Valencia GP Part 2, udah gue bilang dia kena ban undian. Karena di Qatar performa dia nggak terlalu bagus, jadi dia dapatnya ban undian di Valencia. Nah, ini nih yang jadi bahasan, yang dibahas sama si Bakso Taramaso, Michelin. Jadi Michelin bilang, ya memang paling gampang itu memang menyalahkan ban. Jadi dia menolak mentah-mentah perkara soal adanya ban gaib, ban apes, ban jatah, ya segala macam yang jelek-jelek soal ban itu dia membantah. Jadi dia bilang, ya memang paling gampang emang menyalahkan ban sih. Kalau kalian udah nggak tahu apa yang salah dengan balapan kalian, ya kalian lebih gampang menyalahkan ban. Tetapi faktanya adalah ketika Jorge Martin itu performanya buruk di Qatar, itu kalau kalian lihat datanya di balapan hari Minggu, lap 1 sampai lap 4 dia lumayan. Lap 6 sampai 7 dia udah mulai cepat.
dia hampir sama cepat dengan Peko. Jadi kalau dia bilang dia lebih lambat 1 detik daripada dia ketika sprint race, datanya mana? Karena yang saya tahu, kalau saya lihat dari data yang ada, dia itu salah start. Jadi Michelin menolak tudingan soal ban apes. Bahkan soal Peko Bagnaia yang dia crash hampir kehilangan nyawa di Catalan GP. Itu kan waktu itu kalian masih ingat Peko bilang, nggak ada yang aneh dengan motor saya berkendara juga dengan gaya yang seperti biasa karena itu baru lap pertama. Tikungan ketiga malah, masih ingat? Jadi dia bilang nggak ada yang aneh dengan motor saya, nggak ada yang aneh dengan cara berkendara saya, dan nggak ada warning apapun dari motor saya. Ya udah crash aja kayak gitu. Jadi kan waktu itu gue bilang, kemungkinan ini perkara tekanan ban. Tetapi itu dibantah sama Taramaso. Taramaso bilang apa? Saya sudah bertukar data dengan Ducati dan kami mendapati tidak ada yang salah dengan bannya Peko. Justru menurut gue itu gaibnya. Kenapa? Karena secara nggak langsung dia menuduh itu salahnya Peko. Taruhlah ini bandingin. Kalau bandingin itu crashnya nggak kayak gitu. Kalau bandingin lu biasanya crashnya di tikungan. Bukan di trek lurus pada saat motor lu lagi tegak tiba-tiba aja lu jatuh. Sepertinya dia juga mau menyalahin mungkin si Peko tiba-tiba ngerem. Ya nggak mungkin juga Peko tiba-tiba ngerem kan. Itu loh trek lurus. Mau bilang ada kesalahan pada motornya Peko, justru juga aneh karena di Ducati nggak ada masalah emang sama motornya. Mau dibilang horsetnya ngelok lah, itu kan sudah tikungan ketiga, bener nggak? Jadi kalau nggak ada masalah dengan tekanan ban, nggak ada masalah dengan Pekonya, nggak ada masalah dengan motornya, ya berarti bannya emang apes. Nah ini yang Taramaso bantah habis-habisan. Jadi dia bilang gini, kami itu menginvestasikan jutaan dolar di olahraga ini bukan untuk dituduh. Memang ban kami lebih mahal dari provider lain, tapi kami berhasil membuktikan bahwa kami lebih baik. Memang ada kemungkinan untuk ban cacat, tapi ini dia bilang, tetapi itu hanya 1-2/10. Nah, Pirtinyi ini 1/10, 1-2/10 ini dalam persen atau dalam apa? Kenapa? Karena kalau lu pakai desimal, 2/10 itu sama dengan 20/100, aka 20%. 2/10 kan? Kalau dia mau bilang itu 2/10%, nah itu lain cerita. Itu artinya 0,2%. 0,2% berarti 2/1000. Tapi dia nggak bilang itu persentase. Jadi dia bilang, iya itu paling 1-2/10. Ya berarti 20%. Masalahnya ini adalah ban prototype yang hanya diproduksi untuk MotoGP. Jadi 20% dari sesedikit ban itu kira-kira gimana? Nah, perkara soal tekanan ban ini ditanya lah ke Taramaso. Masih mau lanjut ke tahun depan? Iya masih, malah lebih ketat. Jadi tahun depan, kalau tahun ini berlaku hanya untuk balapan, tahun depan itu akan berlaku mulai dari FP1. Jadi tiap sesi. Itu artinya kemungkinan rider untuk melanggar tekanan ban itu lebih besar karena dihitung mulai sesi latihan. Nah, kalau dihitung mulai dari sesi latihan akan ada rider yang kena diskualifikasi. Kenapa? Karena lu bayangin, kita akan punya 22 seri tahun depan. 22 seri itu 5 penalti ini akan diterapkan sepanjang musim. Itu artinya nggak mungkin ada rider yang bakal lolos penalti. Nggak mungkin, pasti akan ada yang kena. Even itu cuman untuk sesi latihan. Jadi kalau lu kedapatan di sesi latihan, otomatis lap lu bakal di cancel. Otomatis. Dan kalau itu kenanya pelanggaran kelima kali, ya otomatis lu diskualifikasi. Jadi mau lu menang kayak di situ, mau lu podium kayak di situ, 1 jam kemudian kedapatan lu melanggar tekanan ban untuk kelima kalinya, lu diskualifikasi kak. Lebih parah kan dari RD? RD itu menerapkan diskualifikasi hanya untuk rider yang kesalahannya tak termaafkan dan sangat-sangat berat. Itu pun lu masih bisa banding. Lu masih bisa ribut-ribut dulu sama RD, naik ke steward, masih bisa. Tapi kalau Michelin nggak ada cerita. Lu melanggar ya kelar, diskualifikasi, nggak bisa banding. Ini yang gue bilang, tahun depan kalau seperti ini aturannya dan dengan tekanan ban tetap setinggi itu,
Michelin akan jadi penentu siapa yang jurdun. Trust me. Karena selain perkara soal undian dan soal jatah-jatahan ban, perkara aturan tekanan ban juga akan menjadi penentu. Jadi mereka itu bisa membolak-balik keadaan. Mereka bisa merenggut 25 poin menjadi diskualifikasi 0 poin, dan kerja keras lu sepanjang akhir pekan itu akan sirna. Jadi emang lebih sadis daripada RD, dan itu lu nggak bisa banding. Dan keputusannya itu baru akan diambil 1 jam kemudian. Makanya gue bilang, ini yang agak nggak fair untuk para rider. Kenapa? Karena tekanan ban bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh rider. Dan masalahnya adalah hasilnya itu nggak real time. Beda cerita kalau misalnya lu balapan terus lu tahu, oh tekanan ban lu rendah. Nah iya, otomatis lu harus ganti strategi, bener nggak? Kalau lu tahu, oh tekanan ban gue nih rendah nih, gimana caranya untuk gue naikin tekanan ban gue, ganti strategi. Kalau real time mungkin masih bisa di bawah kendalinya rider. Masalahnya ini adalah baru ketahuan 1 jam kemudian, yang mana bisa rider tahu. Nggak fair kan? Makanya Martin, Pecco, Papa Kembar itu komplain. Ini yang menentukan tekanan ban 1,88 di ban depan ini siapa? Alasannya adalah untuk keselamatan. Lah yang pakai kan kami yang tahu tekanan yang mana yang bisa bikin kami selamat. Masalahnya kalau tekanan ban depan terlalu tinggi, ban depan kami jadi bengkak kalau kami battle dan ada di belakang rider lain. Nah kalau bengkak begitu, resiko selamatnya lebih rendah daripada enggak. Mending diturunin aja tekanan bannya. Supaya kalau kami battle, bannya nggak bengkak dan nggak ada resiko pada keselamatan kami. Jadi kami mempertanyakan, ini alasan keselamatan ini apa gunanya? Apakah tekanan ban ini lebih menentukan hidup mati keselamatan kami daripada perilaku kami berkendara di atas motor? Sapu jagat aja penaltinya cuma long lap, coba. Sapu jagat loh itu. Itu kan memang membahayakan keselamatan rider lain, bener nggak? Ya kali cuman gara-gara turun tekanan ban, nggak crash, nggak kenapa-kenapa, gue kena diskualifikasi, bener nggak? Nggak fair. Nah ini yang dibahas sama Carlos Ezpeleta, Wakil Ketua DPRD tingkat pusat. Jadi Carlos Ezpeleta juga ngerti bahwa ini yang nggak disukai oleh para rider. Kenapa? Karena Marc Marquez udah kena warning 1 kemarin. Jadi wajar dia juga komplain. Jadi Carlos Ezpeleta bilang, ya masalahnya ini adalah aturan yang bukan ditetapkan oleh Komisi Grand Prix. Ini ditetapkan langsung oleh Michelin. Jadi nanti kami akan coba bicarakan dengan Michelin, apakah tekanannya bisa diturunkan, ataukah bisa dikondisikan, ataukah penaltinya bisa diganti, ataukah ada jalan keluar, karena memang ini sepertinya memang kurang adil untuk para rider. Kenapa? Karena misalnya nih, lu selisihnya kayak Pecco aja lah, kayak Pecco kemarin di Valencia, oke? Itu kalau dia menang, terus tiba-tiba dia didiskualifikasi 1 jam kemudian, si Jorge Martin bisa jurdun, bener nggak? Nah, pertanyaannya adalah, tekanan ban ini kan nggak diperlihatkan live. Lu baru tahu 1 jam kemudian, jadi sorry to say, lu yakin nggak itu melanggar atau nggak? Bener nggak? Kalau itu tekanan bannya itu real time, kelihatan live di TV, jadinya ketahuan, oh ini yang turun tekanannya, oh ini enggak. Ridernya tahu, oh tekanan ban gue turun, harus ganti strategi. Bener nggak? Itu baru fair. Kenapa? Karena artinya kendali sudah ada di tangan rider. Kalau rider nggak tahu tekanan bannya turun atau enggak, ya gimana ceritanya? 1 jam kemudian baru ketahuan. Karena itu kan jelas bukan di bawah kendali rider. Itu yang nggak fairnya. Jadi kalau menurut gua, ini aturan akan fair kalau rider tahu secara real time kondisi tekanan bannya. Jadi mereka bisa mengendalikan strategi balapan mereka atau strategi mereka untuk bisa menghindari penalti. Karena mereka harus punya kontrol atas prestasi mereka. Bukan capek-capek mereka menang, mereka podium, tiba-tiba 1 jam kemudian prestasi itu ditarik, poin mereka pindah. Kalau itu kenanya pas penentuan jurdun, nah itu lain cerita tuh. Makanya gue bilang, ini bisa-bisa Michelin lebih berkuasa dari RD. Kenapa? Karena penaltinya itu nggak bisa dibanding. Kemudian resiko penaltinya itu bukan ada di bawah kendali rider. Karena kalau penalti yang dikenakan oleh RD, mereka tahu, oh gue bisa kena penalti nih, ada resikonya nih. Tapi kalau tekanan ban,
Yang mereka nggak tahu ya nggak fair. Jadi itu baru fair kalau sensornya itu ditayangkan live dan rider tahu tekanan bannya pada saat itu juga. Jadi mereka bisa mengendalikan strategi mereka untuk mengatur tekanan ban. Itu baru fair. Kalau nggak ada yang seperti itu, sorry to say. Jadi sekarang kita bahas soal konsesi. Nah, kalau kalian dengar podcast di Qatar apa di Valencia ya, gue lupa. Itu konsesi itu akan terbagi atas grup-grup. Grup A diisi oleh Ducati, grup B nggak ada yang isi, grup C diisi oleh KTM dan Aprilia, dan grup D diisi oleh Honda dan Yamaha. Which is dapat konsesi paling banyak fasilitas. Nah, ini yang dikomplain oleh Ducati. Kenapa? Karena Ducati itu nggak dapat wildcard, jatah ban dikurangi, jatah pengembangan dikurangi. Update aero mereka itu cuma 1. Jadi Papi Peri Gigi bilang gini, itu nggak adil untuk Ducati. Kenapa? Karena ini sepertinya jadi Ducati VSF pribadi. Padahal tim satelit kami sebanyak itu, kami punya banyak rider di track, itu bukan mau kami. Itu adalah maunya tim satelit. Kenapa? Karena kami memberikan pelayanan sama baiknya dengan tim pabrikan. Sudah sama baiknya, kami juga kasih motor yang murah. Motor yang berkualitas, murah tapi nggak murahan. Nah, kalau pabrikan lain iri, ya silahkan memperlakukan tim satelit mereka sama baiknya dengan tim pabrikan, dengan support yang bagus, dan jangan pakai motor murahan. Jangan kasih mahal motornya. Kami untuk sampai di titik ini nggak mudah. Giliran kami bagus, malah dikomplain. Itu katanya Papi Peri Gigi. Kenapa? Karena Papi Rivola itu paling anti sama Ducati. Dia merasa ini Ducati ini terlalu banyak nih ridernya, terlalu banyak nih pengambilan datanya. Makanya Papi Peri Gigi bilang, kan lu udah punya 4 rider di track, kenapa lu nggak ngambil data, men? Emangnya salah gua rider lu cedera terus? Ya bukan salah gua dong. Iya bener juga sih logikanya. Sementara KTM itu lebih fokus kepada Hondanya, mereka nggak fokus ke Ducatinya, lebih fokus ke Hondanya sih. Jadi pikirannya bilang gini, kami itu agak aneh, kenapa Honda itu mendapatkan konsesi sementara kami tidak? Faktanya adalah Honda itu sempat menang musim ini. Ya benar juga sih, Papa Pip juga bilang, kan Honda udah menang musim ini. Kami loh nggak pernah menang, kenapa kami nggak dapat konsesi? Mestinya kami juga dapat konsesi dong, karena kami nggak pernah menang, logikanya. Tetapi Carlos Ezpeleta itu bilangnya kayak gini, sorry to say, ini kan berdasarkan klasemen pabrikan. Memang Honda dan Yamaha ada paling bawah. Nah, jadinya Pit Bearer bilang gini, iya kan gampang kalau mau bilang kayak gitu. Faktanya adalah para ridernya Honda itu banyak yang cedera. Papa Lukas cedera, Papa Yohan cedera. Dan itu memakan waktu hampir setengah musim. Jadi ya lu nggak bisa ngarep poin mereka di klasemen bagus. Karena mereka pada cedera. Ya Marc Marquez juga di awal musim kan cedera. Bener nggak sih? Jadi kalau rider lu banyak cedera ya jelas lu susah dapat poin klasemen. Tetapi fakta bahwa lu menang di Austin itu menunjukkan bahwa motor lu sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Lu sebenarnya nggak perlu dapat konsesi karena lu bisa menang. Sementara kami loh, pabrikan yang udah turun dengan formasi yang full sampai lebih-lebih ini, ridernya terlalu banyak, itu susah banget buat menang. Nggak pernah menang. Tapi kami nggak dapat konsesi, kan agak nggak adil. Logikanya sih ya bener juga sih. Yang wajar dapat konsesi itu sebenarnya cuma Yamaha. Kenapa? Karena emang susah banget nih 2 ekor di situ. Udah cuman berdua di situ, nggak ada satelit, susah pula. Jadi ya memang wajar bahwa KTM itu komplainnya soal Honda. Karena memang sebenarnya kalau dikesampingkan perkara soal para ridernya cedera, kalau cuma mau ngomongin poin klasemen itu kan cuma perkara gara-gara para ridernya cedera. Tetapi fakta bahwa mereka sudah pernah menang dan pernah podium dan segala macem, ya mestinya KTM dapat konsesi. Iya benar juga, masuk di akal nggak sih? Karena kan kemarin udah gue bilang Honda mestinya nggak dapat konsesi. Kenapa? Karena dia udah pernah menang, motornya nggak seburuk itu. Cuman fakta bahwa para ridernya dibekap oleh cedera, ya itu yang bikin poin klasemennya kurang sih. Nah, akhirnya kita membahas soal Martin dan isu-isu di sekitarnya. Jadi kemarin itu calon ikan hiu resmi gagal, Jorge Martin itu diwawancara di sebuah TV Spanyol live.
Itu sebenarnya acara humor sih. Kalau menurut gue itu kayak talk show gitu. Jadi kemarin tuh dia ditanya soal seperti apa sih kondisi persaingan di MotoGP. Jadi dia bilang, kami itu sangat saling menghargai satu dengan yang lain. Kami sangat saling menghargai. Kenapa? Karena kami mempertaruhkan nyawa di trek. Kenapa? Karena itu membutuhkan nyali dan kami mempertaruhkan segalanya termasuk nyawa kami. Jadi memang ini adalah olahraga untuk, nah ini nih dia bilang para banci terakhir. Jadi ini memang olahraga untuk para banci terakhir. Jadi kalau bahasa Spanyolnya, kalau gue Indonesia kan itu dia bilangnya banci. Nah ini kata banci ini yang memantik protes dari kebanyakan sih jurno luarnya KTPS. Terutama KTP Inggris. Kenapa? Karena di Inggris sana budayanya udah budaya pelangi. Jadi mereka agak defensif kalau perkara soal kata-kata yang sedikit sensitif. Jadi mereka itu menuding bahwa Jorge Martin ini homofobia. Dari para aktivis pelangi di Eropa dan di Spanyol dan di Inggris juga itu mulai menyoroti Jorge Martin. Bahkan ada seruan untuk diboikot karena kata-katanya mengandung homofobia. Jadi Spanyol itu kurang lebihnya sama dengan Indonesia. Karena mereka juga punya kultur yang masyarakatnya punya religi. Sama kayak Indonesia kan ada religinya, budayanya. Jadi budaya pelangi itu masih agak sulit diterima di sana, sama seperti di Indonesia malah nggak diterima. Malah nggak diterima budaya seperti itu. Jadi di Eropa budaya ini memang mulai diterima, terutama di Prancis, tetapi di Spanyol ini agak sulit diterima. Mereka masih kulturnya secara religi itu masih kuat. Jadi memang mereka kalau pakai kata banci itu biasanya untuk guyonan. Sama seperti kita, kalian masih ingat lagu populer Jangan Ganggu Banci? Itu kan untuk goyonan. Nah, kurang lebihnya sih seperti itu. Sementara untuk penggunaan bahasa normal, itu kata yang digunakan untuk kalau lu pengecut. Kalau lu laki-laki terus lu pengecut, itu biasanya kata-kata yang dipakai. Tapi bukan berarti homofobia, enggak. Tapi itu memang bahasa yang lumrah dipakai kalau lu laki-laki tapi lu pengecut. Nah, ini yang dipakai oleh Jorge Martin untuk mendeskripsikan, maksudnya sih bukan untuk para pengecut, karena kita mempertaruhkan nyawa di trek. Nah, ini yang jadi sorotan, jadinya diancam lah dia diboikot dan segala macam. Nah, Papa Kembar membela. Jadi Papa Kembar bilang kayak gini, dunia kita sekarang ini penuh dengan peperangan. Sudah perang, korupsi, ditambah dengan pemerintah yang tidak bisa menjalankan pemerintahan mereka sebaik mungkin. Lah kalian ribut sama anak kecil, anak muda yang melempar bercandaan di sebuah acara yang memang untuk bercandaan, yang memang santai. Sepertinya memang sedang tren saat ini bahwa golongan yang merasa dirinya tertindas itu bersikap arogan pada saat yang bersamaan. Jadi Papa Kembar itu bilang ini bukan masalah boikotnya, tetapi ini masalah orang-orang yang menyerukan ini bukanlah orang-orang di Spanyol yang mengerti situasi dan budaya Spanyol. Di Spanyol itu biasa, sama kayak di Indonesia itu biasa. Nggak ada hubungannya sama homofobia sih, nggak ada. Tapi emang untuk bercandaan. Cuman ya you know lah ya, sensitifnya tinggi. Jadi iya, gue nggak bisa juga memaklumi, karena kalau gue memaklumi, kita di Indonesia juga seperti itu. Karena kita adalah negara yang sisi religinya itu berkaitan dengan budaya. Nah, Spanyol juga sama seperti itu. Nah, bicara soal pengecut, kita bahas soal Mamang Mancing Stoner. Mamang Mancing Stoner ini udah lama nggak ngomong. Terakhir dia ngomong di Australian GP perkaranya penggantinya Marc Marquez kemarin, oke? Nah, sekarang dia ngomong ketika dia ditanya perkara soal Cywar, main game. Jadi kalau kalian dengar podcast Valencia GP Part 2 yang gue bilang ketika Jorge Martin main mental, Pecco main kartu. Nah, jadi Mamang Stoner bilang gini, sekarang saya tanya kalian mau lihat seseorang memenangkan kejuaraan dunia itu dengan cara yang benar, dengan cara yang berprestasi, atau dengan cara lain? Kenapa? Karena bagi saya, kalau ada orang yang main mental dengan saya itu akan berusaha sampai di titik di mana saya tidak terganggu dengan itu, dan pada akhirnya Anda akan memperlihatkan sendiri kelemahan-kelemahan Anda. Kenapa? Karena orang yang main mental itu artinya dia sudah nggak punya kekuatan lain.
Main mental itu cuma untuk orang yang lemah. Karena kalau Anda main mental dan melakukannya dengan cara salah, oh itu menunjukkan bahwa Anda tidak punya kekuatan lagi. Gak ada lagi yang bisa Anda andalkan, bener gak? Jadi dia menyindir Jorge Martin. Dia bilang itu untuk orang lemah, itu sebenarnya untuk pengecut. Mungkin karena Jorge Martin ngebahas pengecut, jadinya dia ngomongin pengecut. Tapi yang uniknya adalah dia juga sedikit menyinggung soal si cemen Marc Marquez yang banyak bantuin Jorge Martin ngintilin si Peko. Jadi dia bilang, saya tidak akan mencari-cari musuh, membuat musuh. Dia bilang kalau dalam bahasa Inggris, mencari-cari musuh ketika saya tahu saya bisa saja dikalahkan oleh dia kapan saja. Jadi ya memang sepertinya dia menyindir Marc Marquez dan Jorge Martin yang kubu-kubuan. Tapi ya udahlah ya, udah lewat, pada akhirnya juga terbukti bahwa lu mau main licik seperti apa, lu mau main mental seperti apa, lu mau kubu-kubuan juga seperti apa, pada akhirnya santan instan yang menentukan. Oke, itu aja podcast kita kali ini. Ini adalah akhir dari part 2. See you next time guys. Bye-bye.